berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, kepada umat-umat sebelum kalian, ya. Siapa umat-umat sebelum kita? Ya, umat Islam dari nabi-nabi yang berbeda, dari rasul-rasul sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, dan semuanya itu punya syariat untuk berpuasa, walaupun cara berpuasanya berbeda-beda. Nah, baik anak-anak Ustaz semuanya, kita diwajibkan berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kita. Tujuannya supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang apa? Bertakwa. Baik, pintar anak-anak semuanya. Siapa di sini yang pengen bertakwa? Iya. Baik. Anak-anak semuanya, ada beberapa adab yang perlu kita jaga ketika kita berpuasa, dan ini yang sangat penting kita jaga, ya, kita perhatikan. Yang pertama, ketika sahur, ya, apa yang kita lakukan ketika sahur? Makan, ya. Baik, intinya adalah sahur walaupun hanya sebatas air putih. Ustaz, kami di rumah nggak ada nasi, ya, atau nasinya belum masak, ya. Nah, mungkin telat bangunnya, ya. Nah, kemudian kita boleh sahur hanya dengan menggunakan air putih. Lah Ustaz, kalau minumnya sahurnya cuman air putih, nanti kayak mana tuh puasanya, lemas dong. Ya, enggak. Dengan mudah-mudahan dengan bantuan Allah, kalau kita berusaha dengan apapun yang kita ada di rumah, ya, dengan sahur dengan minum, sahur dengan air putih, sahur dengan kurma, ya, enggak mesti harus makan banyak-banyak. Insya Allah, Allah yang berikan kita kekuatan, ya. Nah, karena sebagian orang dia sahur, banyak makan sahurnya. Tapi pas puasa apa yang terjadi? Iya, dia tetap lemas. Bahkan dia yang paling lemas. Kawannya cuma sahur kurma 2 biji atau 3 biji mungkin, ya biasa-biasa aja. Tapi ketika dia yang makannya banyak, malah dia yang paling lemas. Dan ini sangat disayangkan. Dan terkadang juga gara-gara sahur yang berlebihan, kita sakit perut. Anak-anak semuanya, ketika kita sahur, ya, bukan hanya makan dan minum aja kerjaan kita di situ. Tapi apa? Memperbanyak istighfar, ya. Wabil ashari hum yastaghfirun, ya, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an demikian. Dan ketika waktu sahur mereka banyak beristighfar. Apa ucapan istighfar? Astaghfirullah, itu yang paling singkat, ya. Nah, atau misalnya Allahumma anta rabbi dengan sayyidul istighfar, ya. Banyak cara-cara dengan istighfar. Nah, kemudian setelah sahur kita sholat subuh, ya. Kapan habis waktu sahur? Kapan batas kita boleh makan dan minum? Ketika masuk waktu subuh atau terbitnya fajar, ya. Nah, kalau udah azan jangan lagi makan, jangan lagi, ya. Udah, kalau udah azan stop, langsung nggak boleh lagi, ya. Dan memang kita dianjurkan ketika sahur itu dipercepat apa diperlambat sahurnya? Diperlambat, maksudnya diperlambat itu sampai mendekati waktu subuh, ya. Nah, jangan juga 5 menit sebelum subuh, yang ada nanti tidak terkejar, ya. Baik, anak-anak semuanya, ketika kita sudah selesai sahur, maka kita sudah mulai menjalankan puasa, menahan diri dari makan, minum, pembatal-pembatal puasa lainnya, ya. Sampai kapan? Sampai tenggelam matahari. Nah, selama itu kita dianjurkan untuk ngapain? Apakah nggak makan, nggak minum, habis itu kita duduk-duduk aja di rumah kayak gini? Enggak, ya. Kita dianjurkan melakukan hal-hal baik di dalamnya. Amalan-amalan yang dilakukan di bulan puasa yang paling utama apa salah satunya? Memperbanyak membaca Al-Quran, ya. Nah, setelah sholat wajib, ya, setelah sholat sunnah. Nah, baik anak-anak semuanya, selain itu kita juga tidak diperbolehkan berkata-kata kasar ketika bulan puasa, ya. Ngomong-ngomong jorok, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Akhirnya kita apa? Ketika bulan puasa apa yang terjadi kalau kita ngomong jorok? Batal. Enggak juga, ya, tapi pahalanya dikurangi, ya, karena pembatal puasa itu ada 3. Yang pertama, ya, makan atau minum. Yang kedua, apa yang kedua? Ya, berniat untuk membatalkan puasa, ya. Nah, berniat kita untuk membatalkan puasa. Makanya ketika kita berbuka puasa misalnya lagi di perjalanan, ada nggak yang pernah lagi buka puasa udah azan, ya, tapi dia masih dalam perjalanan? Ada nggak? Ada, ya. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada makanan, nggak ada minuman, boleh juga kita membatalkannya dengan niat. Yang penting kalau buka puasa nanti itu boleh dengan segera, ya. Nggak mesti harus tunggu dulu sampai ke masjid atau tunggu dulu sampai ke rumah baru kita
membatalkan puasa enggak. Di jalan batalkan terus dengan niat kalau misalnya nggak ada makanan ya. Kemudian apalagi muntah dengan sengaja ya. Nah, Ustadz makan dan minum kayak mana Ustadz? Kalau kami misalnya habis main bola bulan puasa, kemudian nggak sengaja kami pergi ke dapur terminum air, ya kan? Nah, sudah habis airnya baru teringat lagi puasa. Apakah itu membatalkan puasa? Tidak. Karena apa? Karena makan dan minumnya itu tidak sengaja. Ya, kalau tidak sengaja berarti yang memberikan kita makan dan minum itu adalah Allah ya. Nah, kemudian anak-anak Ustaz semuanya ya. Nah, ketika kita berbuka puasa nantinya ya, kita dianjurkan untuk menyegerakan ya. Ya, ketika azan sudah berkumandang, azan maghrib, maka kita harus segera berbuka. Dengan apa berbuka? Dengan kurma. Kalau bisa kurmanya kurma muda, bukan kurma juga. Kurma muda ya, yang masih basah kurmanya. Nah, kalau nggak ada ya udah kurma biasa nggak apa-apa juga. Kalau nggak ada juga boleh dengan yang lain. Ya nggak mesti, nggak wajib hukumnya kalau misalnya kita berbuka dengan kurma. Tapi kita mengikuti sunnah dari Nabi SAW yang berbukanya juga dengan kurma. Kalau nggak ada kurma, barulah berikutnya boleh makanan ataupun minuman yang lainnya. Baik, anak-anak semuanya, ketika berbuka puasa, apakah kita boleh makan dengan berlebihan? Tidak. Kenapa? Nggak sanggup taraweh. Sholat tarawihnya nanti bisa tersendat ya. Nah, anak-anak sekarang, anak-anak semuanya, mulai dari sekarang kita sudah boleh latihan berpuasa. Dengan puasa apa? Puasa-puasa sunnah, Senin Kamis atau puasa Daud ya. Nah, apalagi beberapa hari lagi sudah masuk bulan Ramadan. Maka kita usahakan kita mengisinya dengan memperbanyak berpuasa sebagaimana Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ya. Nah, kata dari hadis-hadis yang disebutkan ya, bahwasanya Nabi SAW tidak berpuasa lebih banyak di bulan lain ketimbang bulan Sya'ban ya. Yang paling banyak yang pertama Ramadan karena itu penuh. Nah, yang kedua yang paling banyak berpuasa, yang puasanya adalah puasa sunnah, adalah bulan Sya'ban ya. Nah, jadi sekarang kita sedang berada di bulan Sya'ban, perbanyaklah berpuasa. Paham anak-anak semuanya? Nah, satu lagi yang terakhir adalah ya, ketika kita berpuasa ya, kita bisa memperbanyak bersedekah. Kita dianjurkan memperbanyak bersedekah. Ya, bayangkan ya. Si kawan kita berpuasa, kawan kita ada 2 orang yang dekat dengan kita berpuasa juga. Ya. Kemudian kita kasih, ketika berbuka puasa kita kasih dia kurma atau kita kasih dia aqua, gelas-gelas aqua gelas tuh ya. Nah, air mineral. Kita kasih sama dia. Berapa pahala puasa kita? Apakah satu punya kita aja? Enggak. Pahala puasa kita dapatkan juga dari kawan kita yang minum atau makan dari yang sudah kita berikan. Kita kasih kurma 1 biji, ya. Nah, ini nanti makan waktu buka puasa ya. Nah, ini nanti makan waktu buka puasa ya. 5 biji dia kasih kurma, maka 5 puasa kawannya itu dia dapatkan juga pahalanya. Tapi kawannya nggak berkurang. Ya, dia yang mendapatkan pahala lebih, berkali lipat dia dapatkan. Makanya kita lihat kalau di bulan puasa maka banyak orang-orang yang bersedekah.